Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita tahu bahwa ada beberapa tingkatan milenial di dalam diri masyarakat kita. Yang pertama, generasi Y, lahir tahun 1981 sampai 1996. Ya, kalau sekarang per 2025 itu usianya 29 tahun sampai 44 tahun. Itu orang-orangnya sudah melek teknologi, akrab dengan internet, ponsel, dan medsos. Pendidikannya tinggi. Mereka merasa wajib kuliah. Jadi merasa ketinggalan kalau tidak kuliah. Lebih banyak buku, baca buku, klaimnya gitu. Kedua, generasi Z, lahir 1997 sampai 2012. Usianya per 2025 adalah 13 tahun sampai 28 tahun. Selain tadi yang saya sebutkan, ini juga sudah teknologinya canggih dan sudah kreatif. Ketiga, generasi Alpha, ini lebih muda, lahir 2013 sampai 2025, umurnya 0 sampai 12 tahun. Ini sudah sepenuhnya digital dan teknologi modern. Yang keempat, generasi X, lahir tahun 1965 sampai 1980. Usianya antara 45 tahun sampai 60 tahun. Ini adalah generasi peralihan, mulai akrab dengan teknologi, tapi baru akrab ini. Komputer dan game sudah mengenal. Orangnya cenderung mandiri. Nah, ini masih suka berinteraksi dengan orang yang generasi X, yang usianya 45 sampai 60 tahun. Saya termasuk di sini. Saya 58 usianya. Yang kelima, generasi baby boomers. Baby boomer adalah lahir tahun 1946 sampai 1964. Ini usianya 61 tahun sampai 79 tahun. Mereka fokus pada karir, mereka fokus pada keluarga, dan mereka fokus pada perubahan sosial. Mereka berinteraksi sosial dan mengamati perubahan sosial. Yang keenam, pre-boomer, itu sebelum 1945. Usianya 80, 79 sampai 80. Ini sangat tangguh dan konservatif dan juga hemat. Teman-teman, lalu apa maksud dari pengetahuan kita tentang milenial ini, ya? Pembagian milenial adalah sebagai berikut. Saya contohkan. Yang pertama, ada sebuah cabang bank dikomen oleh audit internal bahwa mesin ATM-nya jarang digunakan oleh nasabahnya. Maka audit memberikan ultimatum kepada cabang. Pilihannya, ATM ditarik, ditutup, atau penggunaannya ditingkatkan. Teman-teman, respon dari cabang adalah nggak pantas
sebuah bank nggak ada ATM-nya, nggak pantas. Jadi nggak mungkin kalau diambil. Namun dari data yang ada, ternyata mayoritas nasabah adalah Gen X alias usianya 45 tahun sampai 60 tahun dan baby boomers bahkan 61 tahun sampai 79 tahun masih akrab dengan teller, malas pakai ATM, tahan mengantri karena sambil mengantri mereka sambil mengobrol, interaksi antar manusia. Jadi di cabang tersebut memang ATM jarang digunakan. Nasabah lebih senang ketemu teller, teman-teman. Ya, jadi hati-hati. Ketahui konsumen Anda, usianya berapa? Apakah termasuk yang muda-muda, yang gemar internet, yang tahu main HP, yang tahu teknologi, atau usia-usia tua semacam Gen X yang masih suka berhubungan antar manusia. Konsekuensinya beda dengan cara pelayanan Anda. Contoh kedua, sebuah koperasi menerapkan teknologi, membeli sistem yang mahal, optimis, ingin seperti BCA, mendapatkan fee-based income dari pembayaran listrik, pembayaran pulsa, dan bayar sekolah para anggotanya atau nasabahnya, ya, melalui HP, bayar Shopee, phone banking, supaya mendapatkan fee dari transaksi-transaksi itu. Ternyata sama, anggota atau nasabah dari koperasi itu adalah pre-boomer, baby boomer, dan Gen X. Alhasil nggak laku teknologi itu, tidak ada yang bisa memakai alat-alat itu. Anggota di pasar tradisional, anggota di pedesaan, mereka lebih senang bayar listrik langsung, transaksi jadi sepi. Sistem udah terlanjur bayar biaya mahal, tidak ada income. Demikianlah, hati-hati dengan konsumen Anda. Lihat apakah banyak yang milenial ataukah banyak kaum yang masih tua alias tidak familiar dengan teknologi, supaya Anda bisa menyesuaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.